Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Pada video pembelajaran yang kemarin, kita telah belajar tentang kisah keteladanan Nabi Yahya alaihissalam. Dan pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Isa alaihissalam. Tujuan dari video pembelajaran kali ini adalah kita semuanya bisa memahami sekaligus bisa mencontoh dari kisah keteladanan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam adalah nabi yang terakhir dari Bani Israel. Silsilah Nabi Isa alaihissalam adalah Isa ibnu Maryam binti Imran binti Masan. Beliau lahir dikenal dengan tempat kelahirannya dikenal dengan nama Baitul Lahmi atau Bethlehem di Palestina. Pada suatu hari, tepatnya pada tahun 622 sebelum Masehi, atas izin Allah, Maryam kedatangan malaikat yang mengatakan bahwa ia akan mengandung dan akan melahirkan anak laki-laki yang nantinya akan menjadi nabi dan rasul. Setelah kedatangan malaikat dan mendengar perkataannya bahwa Maryam akan mengandung, maka Maryam menjadi heran. Malaikat menjawab bahwa jika Allah menghendaki sesuatu, cukuplah berkata jadilah, maka kehendaknya pun akan terjadi. Ternyata benar, tidak beberapa lama kemudian, Maryam hamil. Seketika itu juga, beliau menjadi bahan pergunjingan masyarakat di sekitarnya. Sungguh tuduhan ini merupakan hal yang menyakitkan bagi Maryam. Inilah salah satu dari ujian berat yang harus dihadapinya dengan iman yang teguh. Ia mengasingkan diri dari keramaian untuk menghindari cemoohan masyarakat. Tidak lama setelah itu, ia pun melahirkan bayinya di bawah pohon kurma yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayinya lahir dengan selamat. Sesudah itu pula kesehatannya pulih. Maryam pun kembali ke rumahnya dan membawa anak bayi tersebut. Maryam mendapat ejekan dari masyarakat karena melahirkan anak tanpa adanya suami. Untuk mengatakan bahwa peristiwa itu adalah kehendak Allah, Maryam menunjuk kepada putranya agar menjawab pertanyaan masyarakat. Dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Isa pun menjelaskan keberadaannya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak kecil, ia sudah menempatkan diri sebagai manusia yang istimewa. Kecerdasannya luar biasa, dan setelah berumur 30 tahun, ia diangkat sebagai nabi dan rasul. Sebelum itu, telah diajarkan kepadanya Taurat dan Injil. Dengan diangkatnya sebagai rasul, maka mulailah ia menyebarkan agama Islam kepada kaumnya, menyeru kaum Yahudi dan orang-orang Israel untuk kembali kepada Allah, menyadarkan kesesatan mereka yang telah berani merubah kitab Taurat peninggalan Nabi Musa alaihissalam. Salah satu ajaran Nabi Isa alaihissalam adalah kabar tentang adanya nabi sesudahnya, yaitu Ahmad atau Muhammad. Ketika Nabi Isa alaihissalam berdakwah, dakwanya tidak mendapatkan sambutan yang menggembirakan. Nabi Isa alaihissalam hanya berhasil mengajak 12 orang sebagai pengikutnya dan membantu Nabi Isa alaihissalam dalam menyebarkan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kedua belas sahabat Nabi Isa alaihissalam tersebut disebut kaum Hawariyun.
Nabi Isa alaihissalam sangat peduli kepada kaumnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mukjizatnya antara lain dapat membuat burung dari tanah, menyembuhkan orang buta dan penyakit kusta, serta menghidupkan orang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Nabi Isa juga dapat menerangkan apa yang dimakan dan disimpan di rumah seseorang, serta dapat menurunkan makanan dari langit ketika diminta oleh kaumnya. Beberapa mukjizat yang dimilikinya tersebut dimanfaatkan untuk menolong umatnya. Beberapa tahun kemudian, pengikut Nabi Isa alaihissalam bertambah banyak. Mereka disebut kaum Nasoro atau Nasrani. Beberapa orang pengikutnya bersekutu untuk mencegah penyebaran ajaran yang diberikan Nabi Isa alaihissalam. Mereka sepakat untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Dan salah satu seorang pengikutnya yang berkhianat adalah Yahuda atau Yudas Iskariot dan memberitahu persembunyian Nabi Isa alaihissalam. Adik-adik, berdasarkan kisah Nabi Isa alaihissalam, dapat kita ambil hikmah dan suri tauladan dari beliau. Yang pertama adalah kita harus menjaga kehormatan diri, orang tua, dan keluarga, seperti halnya dicontohkan oleh Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua, kita harus berani berkata yang benar, meskipun itu sakit atau mengancam nyawa kita. Dan yang ketiga, kita harus meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah seorang rasul yang diberi wahyu berupa kitab suci Injil. Adik-adik, sekian dulu ya video pembelajaran kali ini. Semoga kisah keteladanan Nabi Isa tadi bisa bermanfaat bagi kita dan bisa menjadi contoh bagi kita semuanya. Tugas pada video pembelajaran kali ini bisa kalian lihat di layar monitor kalian. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan kepada guru kalian masing-masing. Sekian dari kami. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.